Cara menentukan order block valid dan tidak valid. Nah, ini penting banget nih sobat traders ya, karena jangan sampai order block yang kalian sudah marking ternyata order blocknya tidak valid. Nah, gimana caranya menentukan order block yang valid dan tidak valid? Langsung aja. Oke traders, langsung aja kita bahas gimana cara menentukan order block valid dan tidak valid ya. Jadi kita sudah belajar yang valid, terus gimana order block disebut invalid atau tidak valid. Bentar saya review sedikit tentang order block ya. Jadi order block itu adalah area pada grafik yang mewakili tingkat penawaran dan permintaan yang signifikan. Lalu order block dapat didefinisikan sebagai area pada grafik harga yang menunjukkan adanya konsentrasi order baik buy dan sell yang jumlahnya signifikan. Biasanya ini ditandai oleh pergerakan harga yang tajam dan volume transaksi yang tinggi. Bisa disebutkan juga ya, jadi order block ini atau area ini adalah area di mana si institutional market seperti hedge fund dan lain-lain itu meninggalkan jejaknya, di mana area tersebut akan menjadi area-area yang akan dia hit gitu ya untuk order berikutnya. Oke traders. Nah, order block valid dan tidak valid perbedaannya, jadi saya jelasin ya. Pada video sebelumnya juga sudah saya sampaikan cara menentukan order block yang valid, tapi saya tidak bahas untuk perbedaannya. Jadi perbedaannya pertama, harus ada swing high dan swing low ya. Terbentuknya swing high dan swing low, di mana harga harus menyapu likuiditas di atas atau di bawah candle sebelumnya. Jadi swing high dan swing low ini sebenarnya sobat trader sudah tahu ya, karena kita sudah pernah buat video sebelumnya juga. Oke, lihat ini contoh order block yang valid, yaitu ini saat kondisi lagi market bearish dan candle terakhirnya candlenya lower low ya. Jadi candle terakhirnya harus lower low, lalu candle berikutnya higher low. Nah, itulah terbentuk yang namanya swing low. Oke. Nah, lihat sini ya. Jadi swing low menyapu ya candle low candle sebelumnya ya. Jadi ini sudah valid karena terbentuknya yang namanya swing low. Di saat market lagi bullish, pergerakan harga candle terakhir harus membentuk higher high ya, lalu candle berikutnya turun ya, dan inilah yang namanya swing high. Oke trader, jadi harus ada swing high dan swing low. Jadi kalau ada swing high dan swing low, lalu harga candle berikutnya turun drastis ya, terjadi break of struktur dan lain-lain, maka candle terakhirnya bisa kita sebut order block ya, satu area block order. Oke, lanjut. Kemudian apalagi perbedaannya kita lihat di sini ya. Yang kedua adalah harus ada ya, kita lihat dulu di sini ya. Apa bedanya candle yang valid dengan yang invalid? Yang perbedaannya tadi ya, yaitu bagaimana yang sebelah kiri ini ada swing ya, yang sebelah kanan tidak swing. Kenapa? Karena candle yang terakhir justru higher low ya. Jadi ini tidak valid. Oke, jadi kalau mau cari yang order block valid harus yang ada swing low-nya. Oke, yang kedua, terjadi break of structure atau BOS ya. Break of structure ini bisa break high atau break low ya. Jadi harus ada break of strukturnya. Nah, ini pada gambar di sini ya, ini tadi saya ambil untuk contoh yang pertama ya, saat market lagi bearish terbentuk yang namanya swing low, lalu harga naik menembus high yang sebelumnya, terjadi BOS atau break of structure, lalu harga naik ya. Nah, kemudian harusnya kan yang ini ya, candle terakhirnya ini setelah terjadi sebelum terjadinya BOS adalah area order ya. Lalu kita lihat setelah break of structure ya, harga terjadi lagi di sini yang namanya swing high ya. Ini harganya yang terakhir, candle terakhir membentuk higher high. Lalu terjadi penurunan gitu ya. Dan di bawahnya ini ada lagi swing low ya, karena ada candle lower low ya, lebih low dari sebelumnya. Lalu berikutnya terjadi lonjakan harga ya, lonjakan harga dan bahkan menembus lagi candle high sebelumnya. Ini namanya BOS, break of structure ya. Nah sobat trader, pada video saya sebelumnya cara menentukan order block adalah candle bearish
terakhir sebelum terjadinya BOSS ya, itu adalah bisa di marking ini menjadi block order ya. Jadi ini valid ya, sudah terjadi swing low lalu ada BOSS, break of structure. Bagaimana dengan ini ya? Ini contoh ketiga. Kita lihat apakah ini ada ada swingnya. Ternyata ini tidak terjadi swing high atau swing low ya, tidak terjadi. Oke, kita lihat. Jadi ini sudah valid ya, yang block order pertama dan kedua. Ternyata yang ketiga tidak valid. Oke, mantap ya. Jadi sudah tahu ya perbedaannya ya. Oke, sekarang yang ketiga perbedaannya adalah ada gap ya, ada gap antara candle terakhir ya. Kalau saat lagi bearish itu berarti candle terakhir yang terjadi swing low, lalu atasnya atau level tertingginya dengan candle yang ketiga ya, itu terjadi jarak atau gap. Oke, bisa dilihat di sini contohnya. Jadi candle swing low, demikian juga nanti saat market lagi bullish swing high. Kita lihat di sini candle terakhir high-nya tidak bertemu dengan candle ketiga ya, lowernya. Jadi ada gap. Nah, gap ini juga bisa disebut apa? Imbalance ya, ketidakseimbangan harga. Nah, jadi ini cocok ya. Pertama ada swing low, ada BOSS, lalu ada gap. Jadi ini valid order block. Lalu contoh yang kedua, ini juga valid order block. Kenapa? Karena ada swing low, lalu ada break of structure, lalu candle swing low high-nya dengan candle ketiga tidak ketemu ya. Jadi ada gap di sini. Gap ini namanya imbalance. Oke, traders ya, bisa dipahami ya. Nah, lalu mana yang invalid, yang tidak valid? Nah, contoh yang ketiga ini ya, ini tidak valid. Kenapa? Tidak ada swing low, lalu ya tidak terjadi break of structure lagi, dan candle yang terakhir ya bearish ini sama yang ketiganya tidak ada gap. Oke, jadi ini invalid ya. Jadi ini invalid. Nah, kalau invalid tentunya sobat trader ini tidak menjadi area block order yang bagus. Jadi kita fokus kepada block order yang bagus untuk membuat plan ya. Di situ kita bisa tempatkan misalnya buy order atau sell order, dan itu probabilitasnya besar ya. Bisa dijadikan strategi trading dengan probabilitas yang cukup tinggi. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini invalid lagi ya. Nah, ini invalid kenapa? Tidak ada gap, tidak ada imbalance. Kalau tidak ada imbalance, berarti dia tidak akan dituju lagi ya. Artinya ini sudah filled order. Ya, kan harusnya ada imbalance supaya terjadinya yang namanya UFO atau unfilled order. Supaya di saat market lagi naik, lalu ada koreksi, dia akan dijemput lagi. Order-order yang belum di-fill tadi. Gitu ya. Oke, nah ini dia ya. Banyak perbedaannya, sudah bisa dipahami ya traders. Jadi harus ada swing, lalu ada BOSS, lalu ada gap atau imbalance. Oke traders, sekarang kita ke grafik ya MetaTrader untuk kita lihat mana yang order block valid dan tidak valid. Oke, contoh ya. Oke, di sini ada nih ya. Ini sebagai contoh. Di sini kita bisa lihat ya. Ini ada swing high, kayak ini saat market lagi bullish ya. Ini ada swing high, lalu harga turun drastis, oke. Lalu candle ketiganya di sini, sementara low candle swing high-nya di sini ada yang namanya apa? Imbalance atau gap ya. Lalu tadi ada ini pertama swing, lalu ada break of structure, ini ada low-nya di break of structure, lalu ada gap. Oke, ini mantap ya. Ini kita marking, kita zone. Ini namanya adalah order block. Nah, ini order block file, ini valid ya. Ini valid karena sudah terbentuk 3 syarat tadi ya. Oke, ini sudah saya tulis. Oke, ini valid. Oke, terus mana lagi? Nah, sobat trader, ini kebetulan ini masih fresh ya. Ini belum disentuh ya. Ini masih UFO unfilled order. Jadi harga ini lagi naik dan diprediksi bisa akan ke area sini ya. Ini area berapa nih? Lihat ya, 1.0872 sampai 1.0896. Jadi harga euro nih, euro
pada grafik H4 diprediksi bisa naik ke 0872 sampai 0896. Tapi di area ini kemungkinan akan ada resistensi perlawanan karena di situ adalah supply area ya, kemungkinan akan ada perlawanan. Tapi kalau break nanti di atas 1.0896 nih, maka bisa jebol juga ya. Tapi kalau enggak, peluang buat traders untuk reverse ya, biasanya akan ada reversal gitu. Nah, reversal cukup bagus kalau di area supply. Jadi kita tunggu aja ya. Oke, berikutnya mana lagi? Nah, kita lihat dulu, tandain ya yang terjadi break of structure, break of structure. Nah, ini contoh. Nah, ini break of structure ya guys. Oke traders, ini break of structure. Oke, ini ya, ini break of structure ya. Lalu ini sudah terjadi break of structure dan ini adalah swing low ya, karena ini lower ya, lower low. Dan dari candle lower low high-nya dengan candle ketiga ada gap atau imbalance. Berarti ini bisa kita tandain sebagai zona ya. Sebagai order block. Tapi ini valid lagi ya. Oke, ini valid. Nanti kita bisa cari yang mana yang nggak valid ya. Oke traders. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini ada fungsinya traders. Kalau misalnya nanti naik, bisa jadi dia akan mengincar ke order block yang valid ini ya. Jadi selalu ada peluang nih kita bahas di sini ya. Ini ada peluang tentunya. Oke. Ya, ini kita lihat. Sementara ini juga ini tidak terjadi. Oke, yang ini ya. Oke, candle 1 2. Oh, tidak. Ini tidak valid ya sobat trader. Ya, tidak valid. Ya, tidak valid. Oke, kenapa tidak valid? Karena ya kita lihat di sini swing low-nya yang merah ya, candle bearish. Tapi tidak ada imbalance karena high-nya dengan candle ketiga low-nya tidak terjadi imbalance atau gap. Oke, jadi ini kita tulis ini adalah invalid. Nah, dengan mengetahui ini sobat trader, jadi kita fokus kepada order block yang valid saja supaya kita bisa tempatkan order kita di situ supaya apa? Supaya kita bisa dapetin cuan yang lebih maksimal. Oke, traders, ini contoh ya. Jadi kalian bisa ulang lagi videonya, juga video-video sebelumnya mengenai apa itu order block ya, kalau mau tahu lebih dalam lagi mengenai penjelasan order block ya. Tapi kalau dari video ini kalian tahu ya, ada yang valid dan yang tidak valid. Oke, jadi kalau ada pertanyaan ketik aja di kolom komentar. Oke traders, demikianlah video ya tadi tentang cara menentukan order block yang valid dan tidak valid. Kalau ada pertanyaan ketik aja langsung di kolom komentar. Yuk trading langsung di Java Global Futures.